Malam ada satu ibadah namanya tarawih. Habis 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tagak, langsung berdiri. Tapi setelah sampai rakaat, duduk istirahat. Duduk istirahat bahasa Arabnya tarwihah. Habis sampai rakaat, tarwihah. Habis sampai rakaat, tarwihah. Tarwihah, 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 bahasa Arab jamaknya tarawih. Salat tarawih adalah salat yang pakai duduk istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa kita pun mulai melaksanakan ibadah namanya imsak. Puasa itu artinya imsak. Imsak artinya menggenggam. Amsaka yumsiku, imsak, menggenggam. Apa yang digenggam? Yang digenggam adalah leher, tidak lewat. Tidak lewat apapun dari mulai azan subuh, leher digenggam. Biasanya kalau sampai jam 8, jam 9 macam-macam lewat. Dari mulai katupek, gulai paku, lupis, macam-macam. Tadi pagi ambo diagi pulau isinya panu, ambo tanya, apa kok? Iko bahasa Inggris, champion, kampion. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi pada bulan suci Ramadan imsak yang digenggam adalah batang leher tenggorokan. Tapi banyak manusia itu hanya mampu menggenggam batang lehernya, mulutnya tidak imsak, mulutnya sumpah serapah, caci maki. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man lam yada' qaulaz zur, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, bohong, sumpah serapah, memaki-maki, ghibah, menceritakan aib orang lain, namimah, mengadu domba, falaisa lillahi hajatun ayyada'a fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Inyo tahan makannya, inyo tahan minumnya, indak makan, indak minum. Tapi kalau inyo menceritakan aib orang lain, maka tidak ada nilai pahala puasanya. Maka sekedar imsak, makna imsak adalah menahan mato imsak. Alhamdulillah Buya, suami ambo kalau bulan puasa matonya memang betul-betul imsak. Dari mulai pagi sampai sore indak terbuka. Ada orang batuk, tapi tidak di Sumatera Barat, di provinsi lain. Mungkin di Riau banyak. Ada pulonan imsak itu hanya paruinya saja. Maka imsak maknanya adalah semuanya ditahan. Emosi. Kita kalau kurang masuk gula, di dalam nasi itu kan ada gula, di dalam kurma itu ada gula. Kalau gula itu kurang masuk ke badan, maka gula darah turun, lapar, haus, emosi naik, bawaan mau marah saja. Maka di bulan Ramadan marah kita tahan. Insatamahu ahadun, kalau datang orang mengajak berkelahi, au qatalahu, mengajak berperang, falyaqul, hendaklah dia mengatakan inni shaim, ambo sedang puasa, ambo sedang puasa. Berani kamu sama saya? Ambo puasa. Nantang kamu sama saya? Ambo puasa. Kalau aku ingin tahu, habis azan maghrib beko. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ibadah yang paling rendah. Saumul awam, puasanya orang awam, tahan makan, tahan minum. Tapi di atas itu adalah saumul khawas, puasanya orang VIP. VIP kalau bahasa awaknya very important person. Ekonan VIP kok tahan mata, tahan telinga, tahan hati, tahan kaki, tahan tangan, tahan lisan, tahan otak, tahan jantung, tahan hati. Tapi adonan paling hebat di atas itu adalah VVIP, very very important person. Rupanya awak kalau habis makan lupis kau lancar bahasa awak. Lalu kemudian yang di atas itu adalah dia tidak hanya sekedar menahan mulut, bukan hanya sekedar menahan lisan, tapi dia mampu menahan dirinya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah puasanya wali-wali Allah. Ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak ada rasa takut, mereka tidak ada rasa sedih. Kalau ambo calik Ustaz Abdul Somad kau berani, nampaknya Ustaz kau salah seorang wali. Iya, ambo adalah salah seorang wali murid di sekolah anak ambo.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang awak rasakan iko cuma ampe baleh jam. Imsaknya dari mulai jam 5, babukonyo jam 6.30. Jam 5 ke jam 5 2 baleh jam. Jam 6 3 baleh jam. 6.30 maka cuma 3 baleh jam setengah. Bayangkan saudara kita yang di Timur Tengah, kalau musim panas, bulan Juli, bulan Agustus, sahurnya jam ampe, babukonyo jam 7. Ampe ke ampe 2 baleh, 5, 6, 7, 3 baleh, ampe baleh, 5 baleh jam. Kebetulan waktu ambo di Mesir itu puasanya musim dingin, sahurnya jam 6, babukonyo jam 5. Jadi memang nasib ambo selalu diuntungkan keadaan. Musim dingin, badan indak berkeringat, cuacanya pula sedang sejuk enak, sahurnya lambe, babukonyo capek. Lalu kemudian beberapa tahunan lalu di Kairo, bulan puasanya bulan Agustus, adik-adik kelas ambo menelpon, "Bang, kami kok sedang musim panas." Kecik ambo, itulah makna beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Maka orang-orang Arab tu bertanya ke awak, sebab di dalam Al-Quran disebutkan 2 musim. Li'ilafi Quraisy, perjalanan orang Quraisy, ilafihim rihlatas syita syita, musim dingin, saib, musim angin, musim panas, rabi, musim bunga, kharif, musim gugur, ampe musim. Jadi ambo ditanya dek kawan ambo orang Mesir di Al-Azhar, di tempat kami ada ampe musim, syita, saib, kharif, rabi. Di kampung aku barang musim, kecil ambo banyak, ada musim rambutan, musim durian, musim banjir, musim masuk. Kini bertambah lagi musim solar sama musim minyak goreng. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah siang iko namanya siam. Siam artinya imsak. Imsak artinya menahan, sadonya awak tahan. Bulan puasa bukan bulan bermalas-malasan. Semakin gadang masjid, semakin AC-nya banyak, semakin kipasnya kancang, maka di bulan Ramadan, di siang Ramadan itu banyaklah korban-korban serangan Rusia ke Ukraina bergelimpangan. Salat zuhur jam 2 baleh 30, jam sabalehnya lah bergelimpangan di masjid. Kalau awak jagokan dari laloknya, bangun, langsungnya bangun tagak membacakan dalil, naumus shaim huwal ibadah, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hadis lain ada ningek. Hadis itu diingatnya banyak untuk dalil tidur siang. Hadis naumus shaim wal ibadah adalah hadis dhaif. Hadis dhaif itu dipakai untuk fadail amal, untuk memotivasi beramal, bukan memotivasi tidur siang. Awak khawatir ada orang yang tertarik ingin masuk Islam. Saya tertarik mendengar ceramah Ustaz Somad itu, ingin saya masuk Islam. Coba saya tengok dulu bagaimana masjid di siang Ramadan. Inya pun pura-pura masuk ke dalam masjid sebab tertarik ingin masuk Islam. Dibukanya pintu, dicaliaknya bergelimpangan. Rupanya orang Islam ada mengkhususkan 1 bulan untuk bermalas-malasan. Tidak jadinya masuk Islam dek perbuatan awak. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam ini terhijab, terdinding, bukan karena orang lain, tapi karena perbuatan kita. Coba awak caliak dalam sejarah. Bulan Ramadan adalah bulan jihad. Bulan Ramadan adalah bulan mujahid fisabilillah. Betul? Betul apanya? Nabi perang Badar hari Jumat tanggal 7 baleh Ramadan tahun kedua hijrah, dari kota Madinah ke lokasi perang Badar 150 km naik kudo. Siapa yang ingin merasakan suasana perang Badar, beko pas Ramadan naik kudo 150 km. Nabi tidak pernah berpuasa dengan modal 6L, lemah, lesu, letih, loyo, lunglai. Lupa LJ. Nabi tidak pernah menunjukkan dia lemas. Nabi mujahid fisabilillah. Itu kan Nabi, awak indak Nabi.
sahabat Nabi ketika pembebasan kota Makkah, Fathu Makkah pada bulan suci Ramadan. Ketika umat Islam sampai ke Andalusia, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Afrika Utara, menyeberang mereka Selat Gibraltar dibawa oleh panglima perang bernama Jabal Tariq. Maka Islam sampai ke Andalusia, Spanyol. Maka itu juga terjadi pada bulan suci Ramadan. Ketika Mesir berperang dengan Israel, Mesir menang, maka diabadikan satu kota di Mesir. Nama kotanya Sittah Oktober, 6 Oktober, bertepatan dengan Ashir min Ramadan. Maka nama kota itu kota 10 Ramadan. Kenapa? Karena pada tanggal 10 Ramadan Islam di Mesir menang melawan tentara Israel. Bagaimana dengan sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia? Pada bulan suci Ramadan, tanggal 17 Agustus 1945 itu jatuh pada bulan suci Ramadan. Jadi kalau mau melaksanakan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, merasakan bagaimana rasanya Bung Karno dan Bung Hatta, kira-kira kita laksanakan 17 Agustus atau Ramadan? Kalau mau merasakannya Ramadan. Tapi ambo tetap lebih setuju dilaksanakan 17 Agustus. Sebab kalau awak buat peringatan proklamasi di bulan Ramadan, awak manjat pinang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mengangkat bendera sedang puasa, yang berjihad fisabilillah sedang puasa. Orang-orang berpuasa tak takut mati, teriakannya keras. Ketika berteriak Bung Tomo, ketika berteriak Panglima Besar Jenderal Sudirman, mereka saat itu sedang berpuasa. Allahu Akbar, serbu Belanda. Lari Belanda pontang-panting balik ke Amsterdam, Leiden, Belanda. Tinggal ke Tampe Awak, terong Belanda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semangat Ramadan adalah semangat bulan jihad. Semangat Ramadan adalah semangat pertempuran, bukan semangat tidur siang. Ini sekarang banyak orang kalau di bulan Ramadan menghilangkan etos kerja. Ada presiden dari Tunisia, namanya Habib Bourguiba. Siaran live siang Ramadan diambilnya air minum. Wahai penduduk Tunisia, karena bulan Ramadan mengurangi produktivitas, karyawan-karyawan, pegawai-pegawai kantor tidak kerja, produksi pabrik turun, mari kita minum dan makan bersama-sama. Akhirnya Presiden Habib Bourguiba digulingkan oleh Ali Zainal Abidin dalam kudeta tak berdarah. Apa maknanya? Ada orang yang menyalahkan bulan puasa karena yang salah adalah umat Islam, bukan ajaran Islam. Kenapa kita mesti berpuasa? Kebetulan ambo jalan-jalan ke rumah jamaah. Ustaz Somad, ya, coba Ustadz baca iklan. Iklan apa kok Pak? Iklan suplemen dari Amerika. Ambo bacalah. Setiap kita makan makanan, ternyata di dalam makanan itu ada racun. Ada white poison, racun putih. Itulah gula yang kita masukkan ke dalam teh, ke dalam kopi, ke dalam susu. Kalau masuk dia ke dalam darah kita, dia menggumpal, menyebabkan darah kita kental. Maka banyak orang tua meminum kapsul pengencer darah. Ambil gula, masukkan ke dalam air, maka langsung nanti airan membeku. Ambil gula, masukkan ke dalam kuali, hidupkan kompor, letakkan sendok. Setelah dingin, angkat sendoknya, ikut terangkat sama-sama kualinya sekalian. Kenapa? Karena membeku. Maka yang membuat darah kita ini membeku dua. Yang pertama gula, yang kedua minyak, kolesterol. Oleh sebab itu jangan terlalu banyak makan minyak, maka banyak-banyaklah merebus. Di antaranya rebus bakwan dan rebus kerupuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah jamaahku. Ambo serius juga lah. Ambo basuo dengan ada orang di Pekanbaru umurnya 85 tahun. Ambo tanya, Bapak umur 85 tahun kok sehat? Ambo sehat Ustaz Abdul Somad. Saya masih belanja ke pasar beli ikan, beli ayam pagi-pagi. Apa rahasia Bapak bisa sehat? Ikan saya bakar,
Ayam saya masak pakai air, tidak pakai minyak. Karena minyak kalau masuk ke darah, dia akan menjadi kolesterol dan macam-macam. Kita belah jambu, ada ulat. Tapi kalau kita belah apel, tidak ada ulat di dalam. Kenapa apel tidak ada ulatnya? Kenapa jambu ada ulat? Awak tanya ke anak-anak awak, kok jambu ada ulat? Iko apel tidak ada ulat. Kenapa apel tidak ada ulat? Anak-anak menjawab, karena apel mahal. Karena apel disemprot pakai pestisida, maka ulat tahu. Kadang pada saat tertentu binatang lebih cerdas daripada kita. Mana contohnya? Ikan asin. Ikan asin di pasar, tidak ada lalat yang mengerumuni ikan asin. Kalau awak belanja ke pasar, ikan asinnya tidak dikerumuni lalat, jangan beli. Sebab apa? Sebab di ikan asin itu ada formalin. Lalat tahu, awak tidak tahu. Di saat tertentu kadang lalat lebih cerdas daripada kita. Kecek lalat, memanglah manusia kok tidak tahunya formalin. Formalin pengawet mayat. Maka banyak awak sudah jadi mayat sebelum mati. Maka ketika formalin masuk ke badan, gula masuk ke badan, minyak masuk ke badan, pestisida masuk ke badan, menggumpal di dalam badan, menjadi racun. Itulah yang disebut oleh orang barat CANCER, cancer. Orang barat kalau ditanya, apa penyakitnya? Cancer. Orang awak susah menyebut cancer. Apanya? Kanker. Menggumpal di dalam daging, operasi, kemo, dan lain sebagainya. Maka cara menghilangkannya, orang barat punya teori namanya terapi. Apa namanya? Fasting terapi. Baca-baca, apalah nama kasihnya fasting itu? Rupanya fasting artinya tidak makan berat, tidak makan gandum, tidak makan roti, tidak makan ikan, tidak makan nasi, tidak makan kacang-kacangan, hanya minum air dan buah saja. Maka mereka banyak vegetarian. Keceknya dalam 1 bulan paling tidak awak menerapkan fasting terapi kok 8 hari. Dalam setahun 30 hari. Maka ketika membaca tu membaca langsung ambo berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebab apa? Sebab Nabi awak sudah mengajarkan teori iko 8 hari dalam sebulan, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. 30 hari dalam setahun, itulah dia bulan Ramadan. Jadi kalau awak puasa dalam 1 tahun 30 hari berturut-turut terus, maka matilah bibit-bibit penyakit-penyakit yang ada dalam badan kita. Kenapa? Karena badan memakan sendiri kelebihan yang ada di dalam badan. Ambo kalau ngecek masalah kedokteran niko sampai dokter pun bingung. Iya apa enggak? Kata pepatah orang Arab, man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, maka ngomongnya akan ajaib-ajaib. Tapi kok sumbernya ada, bisa dipertanggungjawabkan insyaallah. Makanya nanti orang barat itu akan masuk Islam bukan karena kita meledakkan kedutaan Amerika, tapi karena anak cucu kita menjelaskan tentang mukjizat puasa. Maka kalau ada di antara anak bapak ibu yang berprestasi, nilai IPA, biologi, kimia, fisikanya bagus, masukkan dia ke fakultas kedokteran, masukkan dia ke fakultas hukum, sains, teknologi, supaya dia menjelaskan ajaran Islam. Walaupun dia bukan alim ulama, bukan ustadz, tapi dia tetap memperjuangkan Islam dengan profesinya insyaallah. Amin. Lalu kemudian berbuka jam 6 sore. Yang ke-8, jam 6 sore bapak-bapak sudah mulai menghidupkan sepeda motor. Jam 6 berbuka, jam 6.27, jam 6 nyala siap. Kalau ditanya adik bininya, udah kampai ke mana? Jangan kau tanya kemana aku pergi. Pai kosong, pulang 5 kiri 5 kanan. Dari mulai semangka, melon, kacang goreng, bakwan, segala macam makanan dibawa. Begitu sampai ke rumah, diletakkan di meja makan, lalu kemudian tadanga azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqi afdaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak pun datang memberitahu, papa, apa? Itu tadi azan Jakarta.
Maka yakinkan di bulan puasa iko bahwa itu memang azan kota Padang. Sebab apa? Sebab di bulan puasa sado azan ko mirip dengan azan maghrib. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hawa nafsu diajarkan di bulan Ramadan. Masuk 2 teguk air, masuk 2-3 butir kurma, kalau bisa ganjil. Kurma yang masuk ke paru awak itu ganjil. Innallaha watir, Allah maha ganjil. Yuhibbul witra, Allah suka pada yang ganjil. Makanya salat witir ganjil. Kurma yang dimakan ganjil. 1, 3, 5, 7. Bapak makan ganjil? Alhamdulillah Pak Ustaz. Berapa? 3 kotak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jangan baca doa ini. Doa ini hadisnya dhaif. Doa yang bagus adalah dhahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru. Sama-sama dhaif. Dhahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dhaif juga. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar. Dhaif juga. Hadis dhaif tetap boleh diamalkan. Apa kata Imam An-Nawawi? Ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Ulama ahli hadis, ahli fikih ijma' sepakat boleh mengamalkan hadis dhaif kalau cukup 5 syarat. Nang pertama, bukan dalam masalah halal haram. Nang ketiga, bukan dalam masalah akidah. Nang ketiga, tidak ada periwayatnya yang pendusta pembohong. Nang keempat masih bernaung di bawah hadis sahih. Nang kelima untuk fadail a'mal. Allahumma lakasamtu, silakan. Dhahabaz zama'u, silakan. Awak khawatir ada preman nan baru tobat, ikolah puasoinyo nan patamu. Nan sebelah kanan dhahabaz zama'u wabtallatil uruqu. Nan sebelah kiri Allahumma lakasamtu. Inyo alun hafal dua-duanya. Keceknya bismillahnya makan. Rancaan boleh dari kalian berdua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, samillah, sebut nama Allah. Jangan masalah-masalah khilafiyah membuat kita berkelahi di bulan yang penuh dengan rahmat, ampunan, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan untuk berbuka dengan yang manis-manis. Supaya apa? Karena usus kita ini 14 jam kering, tidak ada. Kalau dimasukkan dia es, minuman dingin. Coba nanti Bapak Ibu bawa naik sepeda motor, knalpotnya panas, siramkan air es. Insya Allah mengelupas kulit-kulitnya. Itulah mengapa banyak orang umurnya 40 tapi ususnya sudah berumur 80. Kenapa? Karena terlalu banyak minum air dingin, membeku dan lain sebagainya. Maka bagus ikut sunnah, makan yang manis dan hangat-hangat. Lalu kemudian setelah berbuka, jangan terlalu banyak makan. Karena banyak orang menganggap bulan puasa bulan mempercepat makan. Makan pagi dipercepat jam ampe, makan malam dipercepat jam 6.30, makan siang ditiadakan. Makan pagi dipercepat, makan malam dipercepat, makan siang didelet, dibalas waktu azan maghrib. Azan maghrib hari pembalasan. Setelah selesai berbuka, masuk air dingin, air suam kuku, air hangat, lalu kemudian sholat maghrib berjamaah. Setelah itu makan, jangan terlalu banyak. Kenapa? Dibagi sepertiga. Sepertiga untuk air, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk napas. Begitu kata hadis Nabi. Banyak orang sekarang tidak lagi sepertiga, habis semuanya, sehingga tidak ada lagi sempat bernapas. Napasnya tinggal sejengkal macam mau sakratul maut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk yang ke-8. Malam ada satu ibadah namanya tarawih. Habis 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, tagak, langsung berdiri. Tapi setelah sampai rakaat, duduk istirahat. Duduk istirahat bahasa Arabnya tarwihah. Habis sampai rakaat, tarwihah. Habis sampai rakaat, tarwihah. Tarwihah, tarwihah, tarwihah.
bahasa Arab jamaknya tarawih. Salat tarawih adalah salat yang pakai duduk istirahat. Kenapa pakai duduk istirahat? Karena tegaknya lama. Sebab Nabi ketika tegak itu sampai bengkak kedua kakinya. Pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, diangkat imam namanya Ubay bin Ka'ab, diperpendek bacaannya menjadi 1 juz 1 malam. Lalu kemudian mereka pun sholat, karena Ubay paling bagus hafalannya, paling bagus suaranya, paling kuat akalnya. 1 malam 1 juz. Orang di Makkah beda dengan orang di Madinah. Di Madinah mereka menambah rakaat menjadi 36 rakaat. Di Makkah 23 rakaat, karena mereka ketika berhenti ada yang bertawaf. Sedangkan di Madinah tak bisa tawaf. Saat istirahat itu mereka tambah 2 rakaat pendek. Akhirnya di Makkah 23, lalu di kota Madinah 36 rakaat. Akhirnya apa kata Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, inya ulama besar Al-Azhar Kairo Mesir, masalah salat tarawih tidak ada rakaat tertentu. Pilihannya cuma 2. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya seketek. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya seketek. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Orang Indonesia cerdas, dikombinasikannya antara 2. Rakaatnya seketek, ayatnya pendek, dapat dua-duanya. Makasih yang ingin Amba sampaikan, jangan berkelahi hanya karena jumlah rakaat tarawih. Yang penting kita melaksanakan salat sunat tarawih. Maroko agak unik seketek. Jadi di Maroko habis salat isya tarawihnya 10 rakaat. Beko malam jam-jam 3 orang ke masjid lain 10 rakaat lagi, baru ditambahnya witir. Jadi 3 balik. 10 tambah 3 balik 23 rakaat. Masalah teknisnya saja nan berbeda-beda. Ini semua kita ambil pelajaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sela-sela tarawih maka orang Makkah tawaf, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah. Orang Madinah tak bisa tawaf karena Ka'bah tak ada. Mereka salat ringan, ada yang baca Quran saat duduk istirahat. Itulah dalil orang membaca tasbih di celah-celah sela-sela tarawih. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Terbayang kolak pisang. Maka kalau ada orang yang bertasbih, bertahmid, bertakbir di sela-sela rakaat tarawih, ada pula Bilal yang mengasih tahu, Al-Khalifatul Awal Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Orang jadi ingat, oh sudah 4 rakaat. Al-Khalifatul Tsani Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, oh 8 rakaat. Al-Khalifatul Tsalis Utsman ibnu Affan radhiyallahu an, karena tidak ingat. Jadi kalau mau pakai silakan pakai, tapi makharijul hurufnya betul. Saya meminta kepada kawan-kawan sahabat-sahabat di Kementerian Agama, di Majelis Ulama Indonesia, untuk menuliskan teks Bilal itu, di print, di laminating supaya dibaca. Sebab banyak juga masjid musola tak jelas lagi entah apa dibaca. Allah mabud, Allah mabud. Imamnya lambek, makmumnya cabut. Mulai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tasbih ini baik. Salat tarawihnya juga pelan. Bagaimana kalau imam kami satu nafas Pak Ustaz? Tidak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yakinkan memang betul sampai. Khawatirnya berhenti di tengah, hilang tadi tidak berarti disambung. Tapi nan seelok-eloknya tentulah seperti yang dilaksanakan Nabi bil mat. Kata Anas bin Malik, Nabi itu kalau membaca Fatihah bil mat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir rahim, Maliki yaumiddin. Lalu kemudian Aisyah pernah menjadi makmum,
imamnya menengok mushaf. Itu dalil bahwa imam sholat sunat boleh menengok mushaf. Alhamdulillah sekarang sudah ada meja yang besar diletakkan di depan, namanya Quran tahajud, Quran tarawih, sehingga imam menengok di depan. Nah, hanya saja yakinkan di sini ada penjepit. Sebab kalau kipasnya kencang tertutup, mana gitu ini. Kalau memegang handphone dikhawatirkan gerakannya terlalu banyak. Tapi kalau awak hendak menjadi imam, sholat di rumah bersama istri atau sendiri, bolehnya menengok. Tapi dengan jangan terlalu banyak gerakan. Buka, ada Quran digital. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tapi handphonenya di off kan dulu. Khawatir waktu awak sembahyang tiba-tiba masuk lu telepon dari Pak Gubernur. Ya sebentar Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siang namo ibadahnya siam, kalau malam namo ibadahnya qiyam. Qiyam artinya tagak. Tagak artinya apa? Bangun. Bangun malam untuk apa? Salat. Bangun malam untuk apa? Baca Quran. Bangun malam untuk apa? Berzikir. Bangun malam untuk apa? Tadabbur, merenung. Ambo datang dari mana? Akan kemana, di sini berapa lama, apa nan ambo akan bawa mati nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Betul. Jabatan tidak akan lama, menjadi kades tak lama, menjadi camat tak lama, menjadi bupati tak lama, menjadi wali kota tak lama. Gubernur enggak usah, ada orang di sekolah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah nanti akan kekal abadi amal-amal soleh nan awak buat. Lalu kemudian amal nan ke-8 adalah i'tikaf. I'tikaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi melaksanakan i'tikaf di akhir Ramadan, 10 hari terakhir. Selama i'tikaf sibuk selama ini, maka khususkan di 10 hari terakhir i'tikaf di masjid. Selama i'tikaf handphone dimatikan. Banyak juga orang tetap di masjid tapi update status tiap hari. Itu bukan i'tikaf, itu cuma pindah lokasi. I'tikaf matikan. Apa yang dilaksanakan selama i'tikaf? Memperbanyak solat sunat. Kanal Imamu Syafi'i yukhtimul Qur'ana fi Ramadan sittina khatamah. Imam Syafi'i menghatamkan Quran di bulan Ramadan 60 kali khatam. Tengok dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, dalam biografi Imam Syafi'i. Kanal Imamul Bukhari yukhtimul Qur'ana. Imam Bukhari menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali khatam. Imam Malik bin Anas, inya kalau di bulan lain membaca kitab Muwatta, kitab hadis nan paling tua, lebih tua dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi kalau di bulan Ramadan ditutupnya kitab Muwatta, dia lebih banyak menghatamkan Al-Quran. Mana yang paling elok Buya? Membaca Quran dengan tafsirnya, dengan terjemahnya, atau menghatamkan Quran? Kalau di bulan Ramadan adalah bulan memperbanyak khataman-khataman Al-Quran. Duduk bersama tadarus. Habis sholat tarawih, bapak 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar, 10 lembar, 1 juz. Tadarus, jangan tunjukkan keangkuhan, kesombongan. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Salah. Alif lam mim. Zalikal zalikal la roy. Mana ada roy? La raiba pi. Mana berapa pi? La raiba. Tutup Quran, pulang merajuk. Tadarus, hilangkan kesombongan, keangkuhan. Mentang-mentang buya, mentang-mentang ustaz, bukan berarti bacaan Qurannya betul semuanya. Baca Ustaz Somad, pas ditegur Ustaz, ngamuk. Kalian tidak tahu siapa saya ini? Profesor Dr. Datuk Seri Ulama Setia Amanah Dr. Ustaz Abdul Somad. Tidak tahu kalian ini siapa? Saya ini di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, di Sudan. Buya, kalau sekedar lama di Arab pun lebih lama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, hilangkan status sosial kita. Kita adalah masyarakat, rupanya bacaan kita banyak tak betul. Itulah yang kita lakukan di saat i'tikaf. Sampai salat sunat, membaca Al-Quran, berzikir,
dan muhasabah diri. At-tafakkur sa'ah, berpikir sesaat, khairum min qiyami lailah, lebih baik daripada qiyamul lail sepanjang malam. Amal yang terakhir, yang ke-9, membayar zakat fitrah. Membayar zakat fitrah dari sejak awal Ramadan sudah boleh. Sehari 2 hari menjelang Idul Fitri boleh, tapi mulai wajibnya ketika masuk malam Idul Fitri, sore tanggal 29 nampak anak bulan. Kalau bulat namanya Badar, kalau sabit namanya Hilal. Sudah jadi nama orang Indonesia Badarudin dan Hilaluddin. Maka pada tanggal 29 sumu li ru'yatih, berpuasalah kamu karena menengok anak bulan. Waftiru li ru'yatih, berhari rayalah karena menengok anak bulan. Fa in ghubbiya alaikum, kalau tertutup awan, fa atimmu Sya'ban 30 yauman, sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Maka begitu tenggelam matahari tanggal 29, disitulah wajibnya membayar zakat fitrah sampai khatib naik mimbar. Jadi kalau ada ibu hamil dia, apakah wajib suaminya membayarkan zakat fitrah? Tidak, karena anak itu di dalam. Lahir anak itu ketika khatib sedang naik atas mimbar, selamat bayar zakat fitrah. Maka kalau yang pelit, yang bakhil, pertahankan sampai khatib naik mimbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zakat fitrah sa'an min tamrin, 1 sa'. Tidak ada Nabi pernah membayar zakat fitrah pakai bareh. Tidak ada Nabi pernah membayar pakai beras. Zakat fitrah zaman Nabi cuma ampe. Nan pertama qamhun, gandum. Nan kedua tamrun, kurma. Nan ketiga akid, susu kambing, mentega. Nan keempat zabib, anggur yang dikeringkan, kismis kecil awak. Sampai ini makanan pokok. Maka qut al-balad, makanan pokok. Menurut mazhab Syafi'i makanan pokok. Tapi menurut mazhab Hanafi, ughnuhum li hadzal yaum, jangan sampai hari raya ini mereka masih mengemis meminta-minta, buat mereka kaya mampu hari ini, maka bagikan mereka. Akhirnya Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Al-Bayan lima Yusghilul Azhan, kata beliau, aku memang mazhab Syafi'i, tapi dalam hal membayar zakat fitrah untuk zaman sekarang lebih efisien lagi dengan harga. Tapi kalau membayar zakat fitrah dengan harga, dengan uang, jangan sampai beratnya berat mazhab Syafi'i, tapi uangnya dengan uang mazhab Hanafi. Sebab beda antara berat mazhab Syafi'i dengan berat mazhab Hanafi. Lebih banyak berat pada mazhab Hanafi. Jadi kalau mau membayar dengan uang, maka bayarlah menurut berat mazhab Hanafi. Ustadz, kalau bayar, ambo dari dulu sampai kini membayar zakat fitrah pakai bareh. Kenapa? Karena ambo membeli bareh sendiri, ambo masukkan ke plastik 3 kilo. Karena menurut pemahaman ambo 1 mud itu 7 on setengah, ampe mud 1 sok 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah, 3 kilo. Walaupun ambo tidak menyalahkan yang membayar 2,5 menurut Kementerian Agama, ada pula 2,6, 2,7, andai berlebih terhitung sedekah, yang penting jangan sampai kurang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membayar zakat fitrah, maka farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri sa'an min tamrin likulli muslimin wa muslimatin, untuk semua muslim muslimat, yang kecil, yang tua, yang muda, selama dia hidup maka dia wajib membayarkan zakat fitrah. Tapi kalau ada orang tua meninggal sebelum azan maghrib tanggal 29, maka dia tidak lagi wajib bayar zakat fitrah karena belum masuk waktul wujub, waktu wajib. Jadi siapa yang tak mau bayar zakat fitrah, meninggallah sebelum tenggelam matahari tanggal 29. Lalu setelah itu malam bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Menetes air mata jamaah menangis. Di mana?
ambo di perantauan ndak bisa pulang kampung buya. Dek apa? Dek ndak ada pitih pulang. Jangan bersedih hati. Senangkan hati orang tua dengan video call. Video call pun tak bisa, telepon pun tak bisa. Doakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani